Halo teman-teman, jadi aku aku bakal ngejelasin teman-teman semuanya gramatik untuk level A1 belajar bahasa Jerman dari dasarnya banget. Oke, kita langsung aja mulai tanpa ngomong apa-apa lagi, yaitu yang pertama dari hurufnya, yaitu das Alphabet. Jadi alfabet di Jerman ini ada 30 alfabet. Aku bakal jelasin ke teman-teman cara bacanya gimana. A, B, C, ingat ini TSE, bukan C, tapi C. D, E, F, G, H, I, J. Oke, di sini J bacanya bukan J, tapi J itu YOT, J. K, L, M, N, O, P, Q, KU, Q, R, S, T, U, V, W. Oke, jadi untuk W-nya ini memang ada V-nya gitu. V gitu ya. X, bukan X tapi X, IKS. Y, Z, bukan Z tapi set, TSET. Lalu ini yang ada titik 2 ini namanya adalah umlaut. Jadi ada A umlaut, ada O umlaut, dan ada U umlaut. Dan yang terakhir ini ada double S atau biasanya eset cara bacanya. Oke, kita langsung aja ke cara bacanya. A umlaut dibacanya adalah E. Ya, E. E biasa. O umlaut cara bacanya U. Kita mau ngomong OE, tapi mulut kita bulat gitu, O gitu. Mau kita lontarkan OE-nya, tapi kayak nggak jelas gitu. Jadi bukan OE, tapi U. Monyongin, keluarin OE-nya. U. Gitu. Monyongnya kayak dibuat bulat gitu mulutnya. Jadi U. Terus U umlaut, cara bacanya hampir sama dengan O umlaut, tapi bedanya kan U. Jadi monyongnya kayak U, terus mau dikeluarin UE-nya. U. Gitu. Lalu yang terakhir adalah double S, ya kayak beta gitu. Itu cara bacanya adalah eset. Kayak biasa, eset. Oke, aku bakal ulangin lagi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, E, U, U, S, Z. Oke, gimana teman-teman? Semoga teman-teman bisa mempraktekannya. Memang untuk yang A umlaut, O umlaut, U umlaut, terlebih O umlaut dan U umlaut ini memang harus banyak dilatih, walaupun agak susah gitu ya. Oke, kita langsung ke cara baca beberapa kombinasi huruf. Yang pertama, kalau ada E digabung sama U, EU, dibacanya adalah OI, OI.
Contohnya, bukan euro, teman-teman, tapi euro. Gitu ya. EI dibaca AI. Bukan dry, contohnya, tapi dry. Yang ketiga, IE dibacanya I, tapi agak panjang. Contohnya, bukan lieben, tapi lieben. Gitu. Lalu yang keempat, itu tergantung kosakatanya ya teman-teman. Jadi nggak bisa mastiin semua yang kayak gini itu bacanya kayak Y. Tapi contohnya, H kalau sesudah huruf hidup dibacanya seperti Y. Contohnya bukan gehen, tapi gehen. Seperti itu. Ini adalah cara baca beberapa kombinasi huruf. Huruf udah, sekarang kita langsung beralih ke angka. Oke, angka di sini hanya 0 sampai 20 dulu untuk awal-awal, nanti baru selanjutnya kita akan coba sampai jutaan gitu ya. Cara bacanya seperti ini. Jangan lupa diterapkan ya cara bacanya ini yang beberapa kombinasi huruf. Oke. 0 itu dibaca 0. 1 dibacanya 1. 2 dibacanya 2. 3 dibacanya 3. 4 dibacanya 4. 5 dibacanya 5. 6 dibacanya 6. 7 dibacanya 7. 8 dibacanya ah. Memang untuk CH ini kita lebih kayak dominan H-nya ya. Jadi bukan ach, tapi ah. 9 dibacanya 9. Hati-hati EU dibacanya OI ya. 9. 10 10. Oke, di sini H-nya tidak tertonjolkan. Jadi bukan zen, tapi zen. H-nya dihilangin. Oke, dan bukan zen ya, tapi zen. Z-nya hati-hati bukan Z, tapi TSET. Zen. 11 adalah L. 12 adalah sul. Hati-hati O-nya umlaut ya ini. Lalu untuk belasan, selain 12, itu sebenarnya cara bacanya itu adalah tinggal angka belakangnya ditambahin sen. Contohnya 13. Angka belakangnya adalah 3. Udah tinggal ditulis aja 3 dan sen, yaitu dry sen. 13 dry sen, 14 14, 15 15, 16 16. Hati-hati ini di bold karena dia S-nya nggak ngikut ya. Kan seks itu kan S-nya ada ngikut. Nah, tapi kalau di belasan dia S-nya dihilangin. Jadinya cuman 16. 17 17. Hati-hati juga ini di bold karena EN-nya nggak ngikut. Bukan 17, bukan, tapi 17. EN-nya dihilangin. 18 10. 19 19. 20 20. G-nya juga seperti ada H-nya gitu ya. Bukan 20, tapi 20. Oke, nah sekarang untuk ngetes teman-teman coba bisa jangan dilihat ini angkanya. Oke, aku gini ya. Teman-teman bisa tulis di komentar. Coba aku sebutin dalam bahasa Jermannya. Ya, nanti baru teman-teman tulis angkanya. Oke, ada 3 soal aja. Yang pertama, 19. Yang kedua, 12. Yang ketiga, 5.
Oke, nanti bisa teman-teman cek sendiri kira-kira yang mana ya, yang salah, yang mana yang benar gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Gimana sih cara menyapa dan mengucapkan selamat tinggal? Begrüßen und verabschieden. Yang pertama, kalau begrüßen di dalam bahasa Jerman itu sebenarnya simple aja. Yang pertama ada halo, halonya seperti biasa. Terus 4 lainnya ini adalah selamat, selamat, selamat. Yang pertama, selamat pagi. Guten Morgen. Yang kedua, selamat siang. Guten Tag. Yang ketiga, selamat sore atau selamat malam. Guten Abend. Dan yang terakhir, kalau mau tidur, Guten Nacht. Ini cuman diucapin kalau mau tidur ya. Selamat tidur yaitu Guten Nacht. Lalu untuk mengucapkan selamat tinggal, verabschieden itu ada 3 cara. Yang pertama ada Tschüss, bye-bye artinya. Yang kedua ada Auf Wiedersehen. Cara bacanya jangan Auf Wiedersehen, tapi Auf Wiedersehen. Yaitu sampai ketemu kembali, sampai jumpa kembali. Dan ada Auf Wiederhören, ini kalau sampai ketemu kembalinya lagi telepon gitu. Kalau Auf Wiedersehen kalau lagi ketemu, kalau Auf Wiederhören itu kalau lagi telepon. Terus ada beberapa informasi tambahan. Zusätzliche Informationen, yaitu kalau mau ngomong terima kasih gimana sih? Danke, terima kasih. Dankeschön, terima kasih banyak. Dan juga ada vielen Dank. Vielen Dank juga terima kasih tapi lebih formal. Lalu sama-sama gimana Frau? Oke. Bitte atau bitteschön, gerne, dan ada gern geschehen. Itu adalah cara ngomong sama-sama. Begitu. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu. Nach dem Befinden fragen und darauf antworten. Menanyakan keadaan dan cara menjawabnya. Ini sama aja kayak kalau dalam bahasa Inggris, how are you? Ya, I'm fine, thank you. Apa kabar? Gitu ya maksudnya. Ada 2 jenis. Yang satu adalah informal kalau ke teman sebaya, dan yang satu adalah formal kalau ke atasan atau yang lebih tua atau yang gak dikenal biasanya. Oke, cara nanya apa kabar kamu? Ada 2, wie geht's atau wie geht es dir. Wie geht's itu singkatan ya, sebenarnya makanya lebih pendek. Panjangnya wie geht es dir. Cara jawabnya, kalau mau lengkap, kabar saya baik atau tidak baik atau sangat baik. Mir geht's gut atau mir geht's nicht gut atau mir geht's sehr gut. Kabarnya nanti disesuaikan sama kabar teman-teman ya. Dan jangan lupa bilang terima kasih. Danke. Atau kalau mau langsung jawab baik, tidak baik, sangat baik gitu. Itu juga bisa langsung. Good atau nicht gut atau sehr gut atau super. Cara nanya baliknya, dan kamu? Und dir? Oke. Terus kalau mau bilang baik juga kok, auch gut. Kalau nggak baik juga, auch nicht gut. Atau sangat baik juga, auch sehr gut. Itu bebas, sesuai dengan keadaan teman-teman. Dan jangan lupa bilang terima kasih. Danke. Oke. Wie geht's? Mir geht's gut. Danke. Und dir? Auch gut. Danke. Oke, sekarang kita ke yang formal atau yang atasan. Yang lebih tua, yang nggak dikenal. Wie geht es Ihnen? Apa kabar Anda? Wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. Atau mir geht's nicht gut. Atau mir geht's sehr gut. Danke. Sama artinya ya kabar saya baik. Atau kabar saya tidak baik. Atau kabar saya sangat baik. Good itu baik. Nicht gut itu tidak baik. Sehr gut itu sangat baik. Danke. Jangan lupa bilang terima kasih ya. Atau bisa langsung juga sama kayak tadi. Good
atau nicht gut, atau sehr gut. Lalu nanya balik, und Ihnen, dan Anda. Kalau mau ngomong baik juga, auch gut. Jangan lupa bilang terima kasih, danke. Apakah baik juga ini wajib, Frau? Enggak, kalau misalnya teman-teman mau bilang, ya good, gitu aja juga boleh. Auch ini cuma tambahan aja. Kalau mau ngomong juga gitu, itu bahasa Jermannya auch. Wie geht es Ihnen? Mir geht's gut, danke. Und Ihnen? Auch gut, danke. Oke, sekarang aku tanya kabarnya teman-teman. Wie geht's? Teman-teman bisa tulis jawabannya di komentar. Kabarnya teman-teman kira-kira gimana? Oke, dankeschön. Sekarang kita lanjutin, yaitu ke Informationen zur Person. Informasi seseorang. Ini menyangkut gimana sih cara menanya nama, cara nanya umur, nanya asal, gimana sih cara jawab umur, cara jawab nama, cara jawab asal. Oke, aku akan jelaskan di sini. Ada dua bagian seperti biasa, ada yang informal dan ada formal. Tentunya yang informal untuk teman, formal untuk orang yang lebih tua. Atau untuk orang yang nggak dikenal. Oke, kita langsung aja dari yang informal dulu ya, dari yang untuk teman. Yang pertama, siapa namamu? Wie heißt du? Nama saya pung. Nah, contohnya nama aku Klar ya. Berarti nama saya Klar. Ich heiße Klar. Atau ich bin Klar. Ini bisa dipilih salah satu ya cara jawabnya. Lalu, berapa umurmu? Wie alt bist du? Umur saya bla 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 tahun. Contohnya di sini adalah umur saya 16 tahun. Ich bin 16 Jahre alt. Jangan lupa bacanya bukan Jahre tapi Jahre. Jahre alt. Wo wohnst du? Di mana kamu tinggal? Ich wohne in Jakarta. Biasanya kalau pertanyaan ini, sebutin aja kotanya aja ya. Contohnya itu, Ich wohne in Jakarta. Dari mana asalmu? Woher kommst du? Cara jawabnya ini biasanya negara ya. Ich komme aus Indonesia. Asal saya dari Indonesia. Lalu yang terakhir, pertanyaan umum yang terakhir bisa ditanyain. Welche Sprachen sprichst du? Bahasa apa aja yang kamu bicara? Ini sesuai teman-teman. Tapi di sini contohnya, ich spreche Indonesisch, Englisch, und Deutsch. Saya berbicara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman. Kalau teman-teman mau tambahin bahasa Jepang, ada Japanisch. Teman-teman mau tambahin bahasa Arab, ada Arabisch. Teman-teman mau tambahin bahasa Italia, ada Italianisch. Begitu. Terus teman-teman mau bilang, aku berbicara bahasa sedikit aja bahasa Jerman. Ada yang namanya ein bisschen. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Aku berbicara sedikit bahasa Jerman. Seperti itu. Oke, coba teman-teman komen di bawah sesuai dengan pertanyaan yang aku tanyakan ya. Wie heißt du? Woher kommst du? Welche Sprachen sprichst du? Oke, bisa teman-teman komen di bawah jawabannya ya. Sebagai latihan, jangan nyontek, cetan coba dilatih. Oke, kita lanjut ke yang formal. Ini formal kalau misalnya teman-teman mau menanyakan kepada orang yang lebih tua, nggak dikenal, atau mau menjawabnya juga sebenarnya sama, cuma pertanyaannya aja yang berbeda. Siapa nama Anda? Wie heißen Sie? Cara jawabnya sama, nama saya Klar. Ich heiße Klar atau ich bin Klar.
Berapa umur Anda? Wie alt sind Sie? Cara jawabnya juga sama. Saya umurnya bla 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 tahun. Ich bin 16 Jahre alt. Ini nanti angkanya teman-teman ganti sesuai dengan umur teman-teman ya. Lalu di mana Anda tinggal? Wo wohnen Sie? Cara jawabnya sama. Ich wohne in Jakarta. Kotanya juga bisa teman-teman ganti sesuai dengan tempat tinggal teman-teman. Dari mana asal Anda? Woher kommen Sie? Saya berasal dari Indonesia. Ich komme aus Indonesia. Sama jawabnya ya. Lalu untuk pertanyaan berbicara bahasa, welche Sprachen sprechen Sie? Nah, ini cara bacanya ya. Anda berbicara bahasa apa aja? Ich spreche, sama kayak tadi cara jawabnya misalnya. Ich spreche Indonesisch, Englisch, und Deutsch. Seperti itu. Untuk formal, perbedaannya rata-rata diganti aja dari yang du jadi si, karena si itu artinya Anda. Gitu. Oke, untuk dasarnya segini dulu. Nanti untuk materi selanjutnya ada di video selanjutnya. Dankeschön. Tschüss.